Tahun 2024 masih kesulitan untuk mencari lowongan pekerjaan. Tepat sekali. Kalau kita di Indonesia tentunya masih banyak lowongan pekerjaan, namun sulit untuk kita capai dengan ijazah SMP minimal ya. Nah, dari sini akan saya buatkan sebuah video yang mana kalian yang masih nganggur dan tentunya sudah berusia 18 hingga 38 tahun itu wajib menonton video ini sampai selesai, karena di sini saya akan berikan peluang kerja ataupun lowongan kerja buat kalian yang usianya 18 hingga 38 tahun dan tidak diwajibkan untuk S1, S2, D1 atau D2 mempunyai ijazah yang tinggi sekalipun. Di sini hanya cukup dengan ijazah SMP, kalian akan dibayar dengan setara gaji UMR di atas Jakarta. Nah, di sini ya. Saya akan terangkan satu persatu terkait bagaimana caranya dan bagaimana bisa sampai di negara Korea. Dan sebelum itu, apa salahnya kita untuk menjadi TKI? Tidak ada salahnya teman-teman. Jadi buat teman-teman, jika tidak mendapatkan pekerjaan di Indonesia, lebih baik kita keluar dari negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi dalam arti bukan harus meninggalkan negara kita ya. Kita keluar dari negara Indonesia untuk mencari pekerjaan, lowongan pekerjaan, mencari modal, dan buka usaha di Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan berikan bagaimana cara dan tutorialnya untuk bisa bekerja di Korea. Berawal dari mimpi ingin bekerja di Korea, mendapatkan gaji besar, bisa beli rumah, bisa membahagiakan keluarga, merubah ekonomi di Indonesia. Namun gagal di tahun 2017 dengan nilai kurang 1 poin. Bangkit lagi di tahun 2018 dengan nilai terendah 185. Namun meskipun banyak perjuangan yang saya hadapi di Indonesia, perjuangan sesungguhnya itu ketika berada di Korea. Nah, jadi video kali ini bisa kita kutip bahwa kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Jika kalian mau berjuang, maka di hari kemudian akan berhasil. Jadi awali kesuksesanmu mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wahono News. Kali ini saya buatkan video pertama kali di channel ini karena channel saya yang sebelumnya masih dalam keadaan kondisi darurat, diambil alih oleh orang yang tidak bertanggung jawab, mengambil akun saya secara paksa, dan kemarin sudah saya ajukan banding. Mudah-mudahan bisa kembali lagi di Wahono Channel. Namun untuk sementara waktu saya akan buatkan video di channel ini. Nah, maka dari itu teman-teman, saya akan buatkan video yang pertama kali tentang proses Korea dan syarat-syaratnya apa. Untuk proses ke Korea sendiri ada 2 program. Yang pertama P2P dan juga di G2G. Untuk P2P sendiri, private to private, akan saya buatkan video sendiri nanti. Dan kali ini saya akan menjelaskan terkait G2G, government to government, dari pemerintah to pemerintah. Jadi ini resmi ya, resmi dari pemerintah, tidak ada tipu-tipu. Untuk syarat utamanya, kita tidak boleh buta warna ya di sini. Tidak boleh buta warna, dan yang kedua harus lulus ujian IPS TOPIK. Dan ada lagi, teman-teman harus berusia 18 hingga 38 tahun dan tidak boleh cacat baik fisik ataupun mental ya, fisik atau mental, dan tidak boleh mempunyai penyakit yang menular atau hepatitis, sifilis, dan juga HIV. Dan tidak boleh teman-teman mempunyai kasus ataupun pernah dipenjara, dan tidak dicekal untuk bepergian ke luar negeri ataupun di blacklist di Korea. Dan juga tidak boleh bekerja di Korea. Yang bekerja di Korea lebih dari 5 tahun sudah tidak boleh mengikuti program ini. Jadi belum pernah bekerja di Korea sama sekali. Buat teman-teman yang usianya masih 18 hingga 38 tahun, ini kesempatan sangat bagus sekali. Nah, caranya bagaimana, Mas? Yang utama kita harus lulus ujian IPS TOPIK Korea. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan sertifikat ujian IPS TOPIK Korea? Ada 2 cara, yang pertama mandiri dan yang kedua teman-teman ikut LPK. Kalau ikut LPK nanti akan diarahkan secara detail dari 0 sampai terbang. Kalau mandiri kita harus mencari informasi-informasi terkait penerbangan Korea ataupun bahasa Korea
dan bagaimana cara belajar bahasanya. Banyak website-website ataupun grup-grup yang mengajarkan kita secara mandiri ada. Kalau teman-teman memang tidak memiliki modal. Namun jika buat teman-teman yang memiliki modal minimal 3 juta bisa ikut ke LPK. Saran saya buat teman-teman yang tidak punya modal, lakukan cara seperti saya kemarin ya. Cara saya kemarin berjualan sambil belajar bahasa Korea. Kita tabung untuk belajar di LPK dan kita mengangsur caranya untuk mendapatkan sertifikat belajar di LPK. Nah, jadi belajar di LPK itu sebenarnya lebih efektif ya, karena di situ ada banyak teman-teman yang belajar dan ada yang membimbing juga, jadi lebih efektif dan kita tidak kesulitan untuk mencari soal-soal terkait ujian IPS topik Korea. Di situ akan dijelaskan dan akan dibimbing secara detail hingga lulus ujian IPS topiknya. Ya, buat teman-teman yang ikut mandiri ataupun belajar mandiri harus rajin-rajin untuk mencari soal-soal IPS topik. Nah, di sini kesulitannya buat teman-teman yang mandiri kalau tidak cerdas ataupun tidak rajin untuk mencari soal-soal ataupun belajar secara mandiri, karena di situ kita harus mencari kosakata sendiri dan juga soal-soal sendiri. Saran saya buat teman-teman yang mandiri harus rajin-rajin untuk mencari soal sendiri dan ikut grup-grup terkait perjuangan belajar bahasa Korea. Jadi buat teman-teman di sini ada 2 cara sudah saya tunjukkan. Buat teman-teman yang ingin ikut proses bekerja di Korea bisa baca di link deskripsi, nanti saya akan cantumkan sebuah nomor telepon di mana itu nomor telepon saya. Jika teman-teman kesulitan untuk mencari LPK ataupun belajar bahasa Korea, nanti akan saya bimbing dengan nomor telepon ini. Nah, untuk gajinya sendiri ataupun proses pekerjaannya bagaimana akan saya buatkan video sendiri nanti. Buat kalian yang masih nganggur, tidak ada salahnya untuk memperjuangkan diri Anda bekerja di Korea. UMR sekarang kurang lebih 23 juta hingga 24 juta rupiah per bulan. Jadi tidak ada salahnya buat kalian mencoba. Awali suksesmu mulai dari sekarang.